Indonesia itu negara yang sangat kaya akan suku, budaya, dan alam-alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, angkatan 7, gelombang 2. Di sini kami akan melakukan interview kepada 3 narasumber tentang wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara yang dapat timbul di tengah maraknya isu-isu kontemporer yang bisa menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Diana Bila. Saya akan mewawancarai salah satu narasumber terkait isu dan bagaimana cara kita sebagai warga Indonesia untuk menyikapi isu tersebut dari segi bela negaranya. Saya sudah bersama narasumber, bisa diperkenalkan? Oke, nama saya Heltia Sri Cynthia, saya mahasiswa dari Universitas Siliwangi, jurusan Kesehatan Masyarakat. Oke, menurut Anda sebagai mahasiswa, Indonesia itu negara yang seperti apa sih? Indonesia itu negara yang sangat kaya akan suku, budaya, dan alam-alamnya juga sangat indah yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Itu Kak. Dari banyaknya isu-isu yang terjadi di negara Indonesia ini, yang paling banyak itu isu mengenai hoax gitu ya, berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Menurut pendapat Anda, hoax itu seperti apa sih? Hoax itu adalah berita-berita bohong atau berita-berita yang tidak nyata yang harus kita cegah agar tidak tersebar luas ke orang-orang yang awam yang tidak mengerti tentang kebenaran tersebut. Oh iya. Terus bagaimana sih cara menyikapi agar isu hoax-hoax itu tidak berdampak buruk kepada kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia? Mungkin dari saya kita harus lebih memilih berita-berita yang pasti dan akurat dan jelas beritanya dan terkonfirmasi oleh beberapa media yang sudah nasional gitu, seperti ada yang di TV-TV. Jangan sampai berita-berita yang seperti yang tersebar di grup WhatsApp ya, biasanya bapak-bapak, ibu-ibu tuh suka seperti itu. Iya. Jadi kita harus meminimalisir. Anda sebagai mahasiswa dari hoax yang banyak sekali tersebar di luar itu, dampak negatifnya yang kerasa banget itu kayak gimana sih? Baru ini ya, seperti hoax tentang vaksin seperti iya. itu. Padahal vaksin itu bagus untuk kita untuk saat ini pada pandemi Vaksin COVID. itu kan sebagai salah satu upaya kita untuk bela negara ya kan. Sebagai Iya. mahasiswa menyikapi hoax-hoax itu dengan cara lebih cermat lagi ya. Iya, lebih cermat. Mencari berita atau membaca berita dan menelusuri berita itu dari mana asalnya. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Fajar. Saya peserta Laksar CPNS 2022. Ini mengajukan beberapa wawancara. Menurut Ibu, ketika Ibu mendengar kata Indonesia, apa yang ada di pikiran Ibu tentang Indonesia? Dan apa yang Ibu ketahui mengenai bela negara dan juga wawasan kebangsaan? Patriotisme, rasa tanggung jawab, peduli lingkungan. Apa Ibu sering melihat atau mendengar berita terupdate terbaru melalui media sosial? Tentang apa itu tuh? Khususnya untuk Kabupaten Pangandaran yang saya update. Jadi sekarang Kabupaten Pangandaran sedang meninjau ulang kembali untuk penggunaan air bawah tanah untuk pengurangan di masyarakat penggunaan air bawah tanah. Dan bagaimana tanggapan Ibu mengenai berita tersebut? Sedianya pemerintah sudah dengan program mengurangi program air bawah tanah itu. Tujuannya untuk masa depan juga berdampak untuk lingkungan juga, terus menjaga stok air di kemudian hari nanti. Kalau air terus digunakan untuk masyarakat, besok air akan habis. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak maaf menunggu waktunya. Perkenalkan, saya Melinda, CPNS tahun 2022. Di
saya akan melakukan wawancara mengenai wawasan terkait isu-isu dan juga bela negara. Apakah Bapak bersedia? Kita membahas lebih jauh tentang bela negara. Itu adalah suatu negara kepulauan yang di dalamnya berbagai macam ras, etnis, suku, dan bahasa, baik agama dengan mayoritas di Indonesia itu agama Islam yang dipedomani oleh Pancasila sebagaimana oleh Bapak Bung Karno kita cetuskan untuk negara Republik Indonesia ini, yang dibawanya adalah tersebut kata Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah macam-macam suatu kegiatan ataupun yang dipedomani oleh landasan dasar dari diri kita sendiri untuk membela negara kita, baik dari yang berpedoman dengan yang tadi Pancasila, yang Pancasila itu untuk kemajuan bangsa, negara, dan agama yang ada. Tentang berita yang bisa membuat berita itu lebih buruk atau mungkin tidak pasti banyak dikenal oleh masyarakat itu kabar burung. Yang disebut itu mungkin yang dimaksud itu adalah hoax. Betul, hoax. Menurut Bapak, hoax itu apa sih? Hoax itu adalah suatu berita yang belum pasti kebenarannya dan belum pasti juga fakta di balik suatu berita tersebut, dan juga hoax itu bisa menimbulkan suatu dampak yang negatif kepada masyarakat luas. Kemudian untuk dampaknya sendiri, untuk hoax itu gimana Pak? Kalau dampak dari hoax itu bisa menimbulkan suatu perpecahan, suatu ujaran. Kita sebagai kaum milenial ya, dan juga Bapak sebagai pejabat di daerah, untuk menanggapi berita hoax itu gimana sih? Kalau pemerintahan ya, sebagai di pemerintahan itu menanggapi berita hoax itu adalah yang pertama menelusuri dulu fakta kebenaran berita tersebut. Jangan dulu di mana ada berita hoax muncul kita menyebarluaskan, dikarenakan itu bukan ranah kita kan. Dan untuk mencari sumber tersebut kita harus mencari untuk kaum milenial sekarang kan sudah berbasis digital dengan sosmed, dengan apapun kita harus mencari keberadaan berita yang seperti apa. Jangan sampai berita hoax itu tersebar ke masyarakat dan kita sebagai sumber penyebarannya juga akan berdampak buruk kepada kita, baik secara hukum, baik secara moral, mungkin karena berita hoax itu bisa sharing. Industri Revolution 4.0 kerap kali menjadi perbincangan banyak pihak. Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa hoax merupakan salah satu bentuk ancaman bagi integritas suatu bangsa, terutama di era digitalisasi ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai ASN? Yang pertama, ikuti latihan dasar CPNS ini dengan sungguh-sungguh agar menjadi smart ASN. Yang kedua, meningkatkan kompetensi dalam menangani transformasi digital sesuai dengan 5 arahan visi Presiden. Yang ketiga, budayakan etiket dalam bermain sosial. Yang keempat, menjaga nilai-nilai bela negara dalam literasi digital di era industri 4.0. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.